Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Selamat datang kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Pak Abu Sufa, Bapak Haji Budi Catmiko. Tentunya bersama-sama sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat berjamaah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Pak Abu Sufa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat Idul Fitri yang kami muliakan, dengan iringan puji syukur dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan dengan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Abu Sufa ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Sunan MM dari Kemenak Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak PJ Sekda Bojonegoro, Bapak Joko Lukito. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Hanafi selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia. Yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Izinkan kami selaku pengurus takmir Abu Sufa menyampaikan terima kasih kepada para jamaah Masjid Abu Sufa dan para donatur yang telah beramal berupa santunan dana takjil buka puasa dan kebutuhan perlengkapan lainnya. Semoga amal sedekah panjenengan sedaya dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengikuti sholat berjamaah mendengarkan khutbah sampai dengan selesai, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Insya Allah Masjid Abu Sufa siap menjadi rest area dengan pembangunan bertahap. Saat ini sudah tersedia klinik kesehatan setiap hari Jumat buka. Saat ini sudah studio podcast di mana bisa kita gunakan untuk media sosial dan kantor unit pengumpul zakat. Kedepannya mungkin insya Allah nanti kita kembangkan lagi tempat istirahat bagi para musafir dan tersedianya beberapa toko retail yang akan kami tempatkan nanti di sebelah barat daripada Masjid Abu Sufa ini. Alhamdulillah Masjid Abu Sufa ini telah dipergunakan oleh Bapak dan Ibu jamaah, para jamaah masyarakat Bojonegoro yang telah mengadakan kegiatan di Masjid
Babu Sofa ini baik secara pribadi maupun secara lembaga berupa manasik umroh dan haji, pemberangkatan dan pemulangan jamaah umroh, pengajian atau kegiatan berupa acara pernikahan. Dalam acara pernikahan ini kami juga menyediakan untuk qori, Jumat, khotbah nikah dan doanya jika diperlukan. Dalam kegiatan sholat Idul Fitri ini telah terciptanya wujud toleransi dan kebersamaan. Panitia sholat Idul Fitri Masjid Babu Sofa menyampaikan terima kasih atas berkenannya perwakilan unsur non-muslim dari PT Perdana Jaya Group, Gofan Entertainment, Trilfood Winta Asia, dan PT Luas Nusantara, serta dari Persatuan Islam Tionghoa Indonesia PT Kabupaten Bojonegoro yang telah bersedia membantu menjadi penerima tamu. Tidak lupa kami sampaikan kepada donatur ucapkan terima kasih yang telah menyuguhkan nasi bungkus setiap selesai sholat Jumat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami atas keluarga besar Takmir Babu Sofa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian sambutan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Haji Budi Jatmiko selaku Ketua Takmir Masjid Babu Sofa yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan Bapak Bupati Bojonegoro yang di dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Joko Digito selaku PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat jamaah sholat Idul Fitri Masjid Babu Sofa yang dirahmati Allah, izin kami untuk mewakili Pak Bupati membacakan sambutan Bupati Bojonegoro pada sholat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah tanggal 31 Maret 2025 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah untuk melaksanakan sholat Id 1 Syawal 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu setia dan istiqomah mengikuti jejak risalahnya. Jamaah sholat Idul Fitri rahimahullah, hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah 2025 Masehi, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia dan di pelosok tanah air termasuk di Kabupaten Bojonegoro tiada hentinya mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid sebagai wujud dan rasa syukur dan bahagia atas datangnya hari kemenangan. Idul Fitri memberikan makna kembalinya umat Islam ke dalam jati dirinya sebagai hamba Allah yang fitrah, karena selama 1 bulan penuh telah melatih dan membangun mental spiritual agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amaliyah Ramadan, yakni puasa, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, mengeluarkan zakat, infak, sedekah, serta ibadah-ibadah lainnya yang diniatkan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan juga sebagai bentuk permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali ke jiwa yang suci sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada Idul Fitri tahun ini, dalam suasana dan kesempatan yang penuh kebahagiaan ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada seluruh jamaah sholat Id. Yang pertama, mari kita memaknai Idul Fitri ini sebagai momentum untuk mensucikan hati dan pikiran kita, sehingga dapat mempererat persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita. Dengan semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta merapatkan barisan bergandengan tangan, maka pembangunan Bojonegoro yang kita laksanakan di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, permukiman, lingkungan, infrastruktur, sosial, dan kemasyarakatan akan semakin cepat terwujud. Kesejahteraan akan dapat dirasakan dan membanggakan serta dinikmati seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang selaras dengan komitmen dan tagline pembangunan pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang makmur dan membanggakan. Kedua, mari kita jadikan Idul Fitri sebagai momen untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Mari kita tingkatkan solidaritas sosial dan kepedulian kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita yang masih dalam kategori masyarakat miskin. Sebagaimana kita ketahui, sesuai data BPS, warga miskin Kabupaten Bojonegoro masih ada sejumlah 147.330 jiwa. Maka ini menjadi PR, tugas bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak manapun agar ikut serta dan terlibat dalam mengurangi kemiskinan tersebut. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 23-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Dalam konteks ini pula, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya secara maksimal melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Berbagai macam intervensi program dan kegiatan telah dilakukan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan, menurunkan angka kemiskinan melalui upaya-upaya perlindungan sosial yang diharapkan dapat mengurangi beban kelompok miskin dan rentan. Di samping itu, pemberdayaan UMKM dan peningkatan produktivitas ekonomi keluarga diharapkan dapat mengikis dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, saya berharap kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro untuk menjadikan momentum Idul Fitri sebagai upaya memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam secara kafah. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengedepankan akhlakul karimah, mengembangkan prinsip moderasi dalam menjalankan nilai-nilai agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam sabda beliau, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur dalam mengajak umat Islam ke ajaran Allah dengan cara yang bijaksana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Akhir kata, saya atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro, secara pribadi dan segenap keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah
2025 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin dari segala kesalahan dan kekhilafan. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah, dan keselamatan kepada kita semua, dan memberikan kemudahan bagi saya, Setio Wahono selaku Bupati, dan Bu Nurul Azizah selaku Wakil Bupati, yang telah diberikan amanah untuk memimpin Bojonegoro. Semoga berkah dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Joko Ligito selaku PJ Sekda Kabupaten Bojonegoro mewakili Bapak Bupati dan atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hadirin para jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah SWT, selanjutnya mari bersama-sama kita sholat Idul Fitri sambil menyempurnakan shaf kita untuk bertakbir bersama dipimpin oleh Bilal. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم العيد الفطر جامعة رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسر على معين الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 kullama shaimun wa shaimun wa aftar. Allahu Akbar kullama tarakum sahab. Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi yusra tariqal ibadah lil ibadati wa ja'ala lahum yaumal 'id kulla sanatin ya'ud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil lati la tuhsa wa la ta'ud. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul ma'bud. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul sahibul liwa'il hamdi wal khawdi wal marud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi alladzi tahharahumullahu 'anil jumud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadzal yauma yusamma yaumal jawaiz wa yauma ya'udun alal fitrah salimah wal izzah. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya dengan diberikan kesehatan dan keimanan yang kita manfaatkan untuk melaksanakan perintah Allah yang berupa puasa di bulan suci Ramadan secara penuh dengan rangkaian-rangkaiannya.
baik itu sholat taraweh, baik itu tadarus Al-Quran, bahkan kita bisa berbuat hasanah dimanapun kita berada. Tentunya ini adalah nikmat yang tidak diberikan kecuali orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh, yang hari ini adalah berakhir atau tadi malam berakhir, kita hanya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa dengan dasar iman dan takwa, tidak ada lain kecuali ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena balasan ini adalah ampunan dan surga Allah, patut kita bersyukur, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sebagai realisasi bahwa semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersyukur kita kembali kepada Allah, maka pada malam yang sudah kita lalui, mulai kemarin terbenamnya matahari sampai pagi ini, kita mengagungkan kalimat-kalimat syukur dengan mengagungkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini didengungkan oleh seluruh masyarakat se-Indonesia, bahkan sedunia. Di semua titik-titik, di musola, di masjid, bahkan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro mengambil posisi untuk mensyukuri nikmat Allah. Dalam rangka ini adalah bertakbir. Kemarin dilaksanakan, tadi malam dilaksanakan takbir bersama pemerintah daerah. Ini dalam rangka mengajak supaya umat Islam se-Bojonegoro mensyukuri nikmat yang tidak diberikan kecuali kita umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar ini sesuai dan sangat identik dengan syukur yang kita terima. Sebab kadangkala kalimat Allahu Akbar digunakan dengan kalimat-kalimat jihad, kalimat berjuang yang tidak relevan. Hanya menggunakan kalimat Allahu Akbar, tapi gerakan-gerakan adalah gerakan yang berakibat merugikan orang lain. Tapi ketika Allahu Akbar dipakai untuk mensyukuri nikmat Allah, ini sesuai, sangat sesuai, bahwa tidak ada yang bisa menuntaskan puasa, tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan kecuali itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa yang kita laksanakan ini adalah pada endingnya adalah supaya manusia ini menjadi manusia yang selalu mengedepankan diri kita kembali pada fitrahnya manusia. Sebab sejak lahir kita dijadikan oleh Allah adalah manusia yang fitrah. Maka berbulan, bertahun, bahkan bertahun-tahun kita ini mengumpulkan dosa. Allah memiliki cara yang tersendiri supaya kembali kepada fitrah, adalah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kalimat yang kita laksanakan, yang kita pakai hari ini adalah kalimat Idul Fitri. Artinya kembali kepada kesucian. Dan ini memang diperuntukkan fasilitas bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Oleh karena itu hari ini panjenengan boleh bahagia dan kembali karena fitrah. Mungkin orang lain hanya mengambil bagian kebahagiaan adalah mengambil lebaran. Maka sangat berbeda sekali kalau Idul Fitri ini diberikan oleh umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa sehingga dikembalikan kepada fitrahnya. Mungkin orang lain hanya ikut bergembira. Oleh karena itu biar dia mengambil satu istilah hanya lebaran begitu saja, hanya ikut bahagia dan membahagiakan. Oleh karena itu tepat sekali kalau kita kembali kepada fitrah ini, bahwa pada hakikatnya manusia ini supaya menjadi fitrah. Yang kedua, Ramadan yang selama ini kita laksanakan pada endingnya adalah mengajarkan kita sebagai manusia-manusia sosial.
Oleh karena itu pada detik-detik akhir Ramadan kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah yang berupa zakat fitrah, di mana zakat fitrah ini adalah sangat erat sekali dengan puasa Ramadan. Bahkan pahala tidak diberikan ketika orang ini tidak memberi atau tidak mau mengeluarkan zakatnya, karena zakat fitrah ini adalah sosial. Di samping kita sebagai makhluk yang bertuhan juga sebagai makhluk yang sosial, maka kesosialan kita wujudkan dan kita lahiriahkan bahwa dengan zakat itu bisa memberikan nuansa kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Ramadan kita laksanakan, ampunan Allah kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang tidak kalah penting bahwasanya kita sebagai manusia makhluk sosial, setelah Allah kita mengampuni dosa-dosa kita diwajibkan untuk bersalaman, bersilaturahim kepada yang lain. Merujuk pada satu khutbah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Kanjeng Nabi turun dari mimbar khutbah Idul Fitri, pernah amin 3 kali. Yang membaca doa adalah malaikat Jibril. Apa doanya? Salah satu di antaranya, ya Allah, hari ini adalah 1 Syawal yang Allah berikan ampun kepada umat Islam, tapi jangan berikan ampunan pada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang hukukul waliden, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Walaupun puasa Ramadan tidak jaminan, walaupun melaksanakan zakat fitrah tidak jaminan kalau kita tidak mau menjadi orang yang birrul walidin. Kaum muslimin, kalau kita ingin menjadi orang yang sebagai birrul walidin, kategori kita itu sudah sebagai orang tua, maka konsep Islam sangat-sangat sederhana sekali. Birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Kalau kita ingin dihargai orang, dihargai anak-anak kita, maka kita selaku sebagai orang tua hargai orang tua kita. Insya Allah otomatis nanti akan kita dihargai oleh anak-anak kita. Oleh karena itu kita memberikan contoh ini adalah akan kembali pada diri kita, bahwa contoh untuk keluarga kepada anak-anak diri kita akan kembali diri kita sebagai orang tua, di mana kita akan berbakti kepada orang tua. Pada satu saat kita akan diberikan pelayanan kepada anak kepada kita. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aminnya Kanjeng Nabi ini diaminkan doanya malaikat Jibril adalah jangan diampuni orang-orang yang istri durhaka dengan suaminya. Walaupun puasa 1 bulan penuh dengan banyak ritual yang diberikan, tapi dengan suami adalah durhaka, maka tidak ada jaminan ampun dosa yang dilaksanakan. Yang ketiga adalah jangan ampuni orang-orang yang dengan tetangga selalu dendam diri, selalu merasa terbaik. Oleh karena itu, momen Idul Fitri ini kita manfaatkan untuk saling memberikan maaf kepada yang lain, kepada tetangga kita. Nuwun sewu jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Indonesia ini ada orang yang sangat-sangat hatinya lapang dada. Kita mungkin pernah membaca sejarah bagaimana kehidupan beliau Pak Hamka. Pak Hamka ini adalah pada zaman beliau presiden yang pertama kali, pada Presiden Soekarno. Beliau ini tidak tahu salahnya apa, tapi dijebloskan ke penjara. Tidak tahu salahnya, Pak. Ternyata Pak Hamka ini merasa ditekan bahwa beliau ini orang salah, tapi kan tidak tahu ditunjukkan mana kesalahannya. Tapi Hamka ini adalah seorang kiai ulama besar. Ketika beliau ini di penjara beberapa tahun, ternyata mengambil satu kesempatan ngarang kitab namanya Tafsir Al-Azhar, khatam ngarang di penjara, yang sekarang dibuat referensi karena anak yang sedang kuliah di perguruan tinggi adalah Tafsir Al-Azhar. Kembali pada kepribadian Hamka. Anehnya ketika Bung Karno ini wafat meninggal dunia, yang diminta ngimami adalah Pak Hamka.
dan beliau ini tidak memiliki rasa dendam sekecil pun walaupun dia ini adalah dijebloskan di penjara. Oleh karena itu, kalau kita ini dengan tetangga kita bisa mengambil satu tauladan, suri tauladan bahwa kita harus memberikan maaf kepada orang lain walaupun orang lain itu betul-betul salah dan tampak di hadapan kita. Itu jaminan ampunan kepada diri kita ketika kita membuka lembaran sejarah baru mengampuni kepada tetangga yang benar-benar mendolimi kita, mengkhianati kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Idul Fitri yang hari ini sebagai hari yang pertama adalah hari untuk yang terbaik. Kita buka lembaran yang terbau bagaikan kertas yang putih. Maka terserah kepada kita, apakah ampunan Allah itu akan berlaku selamanya? Apakah jaminan kesucian itu akan menjadi jaminan selamanya? Maka kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis qudsi, setelah kita diberikan peluang yang terbaik ini, silakan panjenengan manfaatkan kalau memang mau. Maka kata Rasul, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah panjenengan milih hidup yang seperti apa kembali seperti dulu, apakah meneruskan yang terbaik. Tapi ingat, isma syi'ta, terserah panjenengan, fa innaka mayyitun. Tapi ingat, pada satu saat kita akan menjadi mayit dan akan meninggal dunia. Di mana kita meninggal dunia ini tidak ada yang kita bawa kecuali amal hasanah, amal kebaikan yang kita laksanakan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bihi. Setelah kita itu memilih perbuatan-perbuatan mungkin meneruskan maksiat kita, atau mungkin meneruskan perbuatan-perbuatan yang baik buat kita, maka apa kata Rasul? Fa innaka majzun bih. Semuanya akan menerima imbalan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau memang kita memilih kesucian ini kita teruskan, maka pahala menunggu kita. Atau memang kembali kepada hal yang negatif, maka dosa-dosa yang akan kita terima. Oleh karena itu, yang paling menakutkan adalah ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Apa yang kita cintai selama ini, baik itu yang dekat dengan kita, baik itu baik atau jelek, semuanya akan memisahkan dengan diri kita. Oleh karena itu, dengan momentum Idul Fitri, lewat mimbar khutbah ini kami mengajak supaya keimanan dan ketakwaan kita tambah dan kita pupuk pada diri kita, supaya menjadi orang yang la'allakum tattaqun. Dengan Allah kita tambah ibadah, dengan manusia kita perlu memupuk satu kerukunan, satu kesepakatan dan kesepahaman dalam kehidupan. Jauhkan dari kontras internal, baik itu yang sudah ya sudah, yang kita kembali pada kefitrahan manusia. Mudah-mudahan lewat mimbar khutbah ini Allah memberikan keteguhan hati, keimanan jiwa, dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk ketemu di bulan Ramadan yang akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatid dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u khisbu liyakunu min ashabis sa'ir alladzina kafaru lahum adzabun syadid walladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. أحمده للذي أعاد الأعياد والذكر أحمده سبحانه أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل به الميزان بالمحشر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأصوات والأخمار اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأخفر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله تعالى صلى على نبي قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد خير الخلق صاحب الوجه الأنوار وارض الله عن كل الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وضوءنا وقيامنا وسجودنا وقراءتنا وتسبيحنا وتحليلنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أمرتنا وبارك لنا في أسرتنا وبارك لنا في جماعتنا بحق محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.